Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syurutul qasri sab'atun. Syaratnya qasar salat sab'atun yaitu ada tujuh. Ada tujuh. Syarat-syaratnya qasar itu qasar salat. Memperpendek salat itu ada tujuh. Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalataini. Yang pertama perjalanan orang tersebut dua marhalah. Dua marhalah itu 80 ke atas kilo. Apabila perjalanan 80 ke atas, 80 kilo ke atas, maka boleh dikosor sholat tersebut. Artinya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Duhur ya bisa jadi 2 rakaat. Itu namanya dikosor. Jadi ada syaratnya kosor. Yang pertama, kosor itu diperpendek sholat. 4 rakaat jadi 2, itu namanya qasar. Syarat yang pertama yaitu harus perjalanan 2 marhalah 80 kilo ke atas. Nomor 2 wa iyakuna mubahan. Nomor 2 perjalanannya harus mubah, bukan perkara yang maksiat, bukan perkara yang maksiat. Kalau perjalanannya maksiat tidak boleh dikosor perjalanannya. Dan juga nomor 3 wal ilmu bi jawazil qasri. Nomor 3 yang boleh dikosor, diperpendek salat tersebut harus wal ilmu bi jawazil qasri. Dan juga mengetahui bolehnya mengkosor, bolehnya menjama. Nomor 3 wal ilmu bi jawazil qasri. Nomor 3 syaratnya harus mengetahui bolehnya memperpendek sholat. Kalau tidak tahu caranya bagaimana? Kita harus tahu caranya. Kalau tidak tahu tidak bisa. Nomor 4 wa niyatul qasri, juga wudu niat memperpendek sholat endal ihrami di saat takbiratul ihram. Jadi harus niat. Kalau tidak niat tidak boleh. Jadi syarat yang nomor 4 itu harus niat. Umpama sampai sholat duhur 4 rakaat, tidak ada niat kata-kata qasron, tidak ada kata-kata qasron, maka terus duhur umpama ya atau asar dapat 2 rakaat, tiba-tiba assalamualaikum, tidak sah, sholatnya batal. Karena tadi di saat takbiratul ihram tidak ada kata-kata niat qasron atau memperpendek sholat. Nomor 4. Nomor 5 wa antakuna sholatu ruba'iyatan. Nomor 5 sholatnya yang bisa diperpendek, sholatnya yang bisa dikosor, sholat yang 4 rakaat. Duhur itu bisa diperpendek, asar itu bisa diperpendek, isya bisa diperpendek jadi 2 rakaat, Jadi yang seumpama subuh tak bisa, karena sholat tuh yang sedikit, sholat fardu itu ya 2 rakaat. Maghrib tidak boleh, tidak bisa diperpendek lagi karena itu sudah ganjil. Yang boleh itu kan 4 rakaat, yang 4 rakaat. Syarat yang nomor 5 antakuna sholatu ruba'iyatan seperti duhur, asar, isya. Itu yang boleh diperpendek. Bisa jadi 2 rakaat. Asarnya bisa jadi 2 rakaat. Nomor 6 wadomu safar ila tamamiha. Langgengnya perjalanan sampai sempurna perjalanan. Artinya masih posisi musafir. Kalau sudah di rumah tidak boleh dikosor lagi. Paman kita masih perjalanan ke Madura, kalau kita ke Wali Songo, atau kita ke Pontianak, dari Singkawang ke Pontianak, kan boleh dikosor. Tapi kalau udah kita kembali, udah pulang ke Singkawang lagi, tidak boleh udah. Nah, jadi kosor itu ada syaratnya yaitu 7. Di antaranya sholat yang bisa dikosor,
syaratnya harus sholat yang 4 rakaat. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 6 posisi masih berjalan. Nomor 7 terakhir. Wala yaqtadi bi mutimmin fi juz'in min sholati. Nomor 7 terakhir, wala yaqtadi, harus tidak bermakmum orang tersebut bi mutimmin dengan orang yang sholat yang sempurna fi juz'in dalam 1 juz atau sebagian min sholati dari sholatnya orang. Dan yang terakhir dan yang nomor 7 yang nomor 7 orang musafir kalau mau muqashar sholat tak boleh dia bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Contohnya saya ke Pontianak, tiba-tiba zuhur, sholat saya mau diqashar, saya jadi makmum, enggak boleh, tak sah, tidak sah. Karena syarat yang terakhir nomor 7, tidak boleh seorang musafir yang mau diqashar sholatnya, yaitu bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Atau kita sholat asar di Pontianak saya, tiba-tiba sholat di Mujahidin, saya jadi makmum, sholat saya diqashar, tak sah, tidak sah, tidak sah itu. Tapi sebaliknya, kalau seumpama sholat apa? Kan tadi orang yang mau qashar, orang yang qashar tak boleh berjemaah dengan atau bermakmum dengan orang yang sholat sempurna. Kalau sebaliknya tidak masalah. Saya jadi imam duhur di Pontianak qashar. Cuma saya saya kasih tahu, saya qashar ya, saya jamaah. Orang Pontianak berjemaah sama saya. Dapat 2 rakaat, saya assalamualaikum. Ya orang Pontianak tetap lanjut itu. Kan tahiyat itu sama. Namanya duhur. Dapat 2 rakaat, tahiyat juga kan. Cuman perbedaannya saya itu assalamualaikum. Jadi makmum saya orang Pontianak yang sholat sempurna langsung bangun lagi menyempurnakan. Ya 7 syarat inilah yang boleh kita mengqashar, memperpendek sholat. Apabila kurang daripada 7 syarat, maka tidak boleh diqashar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib, maka wajib alal imam, atas imam, ayyamurahum, yaitu merintah imam kepada mereka. Dan banyak bidzalika, dengan hal itu. Wajibu, dengan fardu kifayah. Bahwa ada orang mati di Singkawang, ada orang mati, dia tidak mau nyolatin, maka wajib bagi imam KUA atau Menteri Agama menyuruh 1 orang Singkawang itu sholat untuk ngurus jenazah. Nah itu maksudnya wajib. Kalau imamnya maksudnya orang Mahkamah Agung, Menteri Agama tidak ada nyuruh kok ke orang Singkawang, maka dosa. Cuma menterinya dosa, kita semua dosa juga. Jadi harus fardu kifayah itu, andai kata ada orang mati, andai kata orang tidak belajar matematika atau bahasa Inggris di Singkawang, kan dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Jadi wajib bagi seorang imam seperti Kementerian Agama, Mahkamah Agung menyuruh orang Singkawang harus belajar matematika, walaupun 1 orang. Itu wajib juga menyuruh mengurus mayit, mengurus orang mati kalau ada orang mati. Karena kalau tidak, maka bukan hanya sejarah Singkawang yang dosa, bahkan semua kementeriannya juga dosa. Allah. Wajiburu ahlal baldati, dan juga harus maksa imam tersebut kepada ahli penduduk. La dalik, atas mengerjakan fardu kifayah. Fakila, maka dikatakan oleh ulama, bianna ilma ma yaqwala nafsi fi jami'il ahwal bimanzilatit ta'am la budda li kulli wahidin min dalik.
Maka ada ulama yang mengatakan bi anna ilmama, karena sungguhnya mengetahui perkara yaqa'u yang terjadi perkara ala nafsi atas dirinya orang fi jamil ahwal dalam semua urusan, dalam segala bidang. Bimanzilati ta'am, maka itu laksana posisi makanan. Maksudnya labudda tidak boleh tidak, labudda tidak boleh tidak likulli wahidin bagi seseorang, tiap-tiap seseorang min dalik dari itu makanan. Maka ada sebagian ulama mengatakan kalau bisa kita banyak-banyak belajar ilmu, banyak-banyak belajar ilmu akhlak, ilmu itu dalam segala urusan diumpamakan laksana makanan. Organ tubuh, organ yang artinya organ tubuh, dan tubuh itu perlu makanan, makanya tidak boleh tidak kita makan. Nah, jadi kalau bisa kita belajar ilmu fikih, belajar ilmu hadis, belajar ilmu ini dan lain sebagainya. Wa ilmama, dan juga mengetahui perkara yang terjadi perkara fi badil ahayin dalam sebagian waktu bimanzilatil dawa, laksana obat. Nah, jadi kita walaupun ilmu umpama orang singkawang udah belajar matematika, enggak masalah kita belajar juga matematika. Andai kata orang singkawang cuma satu yang belajar fisika, enggak masalah kita belajar ilmu IPA, fisika, biologi. Nah, andai kata orang singkawang ada orang mati yang nyolatin satu, yang ngurus satu, enggak masalah kita belajar ilmu itu. Dan juga kita ikut andil mengurus jenazah. Itu laksana obat. Jadi ilmu itu laksana obat, ilmu juga laksana makanan. Jadi perut itu sakit kalau nggak punya ilmu. Tubuh itu lemah kalau tidak punya ilmu. Semakin banyak ilmu kita, semakin kuat dan segar tubuh, organ tubuh kita, jisman wa ruhan. Badannya, ruhnya. Amin Allahumma amin. Makanya semoga ilmu kita barokah, manfaat, husnul khatimah. Bimanzil dawa yuhtaju, yang dibutuhkan ilaih pada obat tiba di awqat dalam setengah waktu, dalam sebagian waktu. Ilmu astronomi yang bagus. Wa ilman nujum, dan ilmu perbintangan bimanzilatil maradi, laksana itu ada sakit, posisinya ilmu ini. Posisinya laksana kita sakit. Maka perlu kita ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu faraid. Maka ilmu faraid itu wajib satu persatu, bukan fardu kifayah itu kalau ilmu faraid. Kalau ilmu astronomi, ilmu perbintangan itu fardu kifayah, tapi tidak masalah kalau kita belajar, bahkan bagus. Semakin banyak pengetahuan kita, berarti semakin banyak luas juga wawasan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempitnya seseorang dalam sudut pandangan dikarenakan keilmuan. Sempitnya pikiran hati kita itu dikarenakan tergantung bagaimana kadar keilmuannya. Jadi ilmu itu laksana samudra ataupun lautan yang tidak ada tepinya. Fata'allumuhu haramun. Terus fata'allumu, adapun belajar ilmu perbintangan haram itu diharamkan. Jadi ada yang ulama mengatakan itu haram, ada enggak juga. Gitu. Cuman paling bawahnya belajar ilmu perbintangan atau ilmu mantik. Ilmu mantik itu ulama kan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada tidak. Cuma jatuh-jatuhnya fardhu kifayah. Ya, karena sungguhnya ilmu perbintangan itu bahaya, membahayain bagi orang-orang yang tidak tebal, yang tidak punya, yang tidak didasari ilmu keagamaan yang kuat. Tapi kalau dia udah kuat ilmu keagamaan, dia enggak masalah. Yang fauda juga tidak bermanfaat. Makanya wal harubu, dan lari yang qada'illata, dari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarihi, yang telah ditentukan oleh Allah, ghairu mumkinin, yang tidak mungkin tidak. Jadi kembali pembahasan, ada ilmu tuh wajib kita belajar.
tapi sholat, wudu, nifas, istihadah dan lain sebagainya. Ada yang kita belajar ilmu itu mubah, boleh-boleh saja. Seperti silat itu bukan wajib, tak sunnah, boleh-boleh saja, itu mubah. Ada belajar ilmu itu fardu kifayah, belajar ilmu kifayah seperti itu. Ada belajar ilmu tersebut haram hukumnya, ilmu santet umpama, ilmu membunuh orang caranya. Jadi tergantung sekarang. Allah, kalau seumpama, tapi yang belajar ilmu santet yang haram itu kalau kita mau nyantet orang. Kalau kita belajar ilmu santet cuma untuk mendangkal, memerangi atau menolak santet, tidak masalah. Kita belajar ilmu santet tapi bukan untuk kita gunakan untuk nyantet orang, tapi untuk melawan santet yang ada atau menolak santet yang ada. Itu jadi tameng, jadi benteng buat kita, enggak masalah. Yang masalah, yang haram kan kalau kita gunakan untuk nyantet orang, itu yang dosa. Contoh, kita belajar silat mau bunuh orang, ya dosa. Tapi kalau kita belajar silat untuk keselamatan kita, pagar diri, enggak masalah. Adapun seperti ilmu kita, seperti fikih, itu wajib. Ilmu tauhid wajib, ain itu wajib, perseorangan, individu itu wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim bin Alawi rahimahullah ta'ala wa nafana wal muslimin wa madana bimadadihi wa anwarihi wa salihi fid daraini amin. Syaratnya ibadah yang mau diterima oleh Allah, yang pertama harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk ibadah tersebut, baik sholat kita, sedekah kita, haji kita, puasa kita, ngaji kita, semuanya yang mau ibadah, yang mau diterima oleh Allah ibadah dalam bentuk ibadah dalam Islam, itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diantaranya yang mau diterima ibadah kita, salat kita, doa kita, wa yakuna ma'kulu, harus ada yang dimakan, wa malbusuhu wa malbasuhu dan pakaiannya, wa musallahu dan tempat sholatnya, halalan itu halal. Pakaian kita itu halal, bukan hasil pencuri. Atau makanan kita itu bukan hasil mencuri. Tempat sholat kita, sejadah kita, rumah kita yang kita sujudin, tempat sholat kita itu halal. Jadi doa kita pun berhubungan juga dengan perkara makanan, minuman, pakaian, tempat kita ini. Jadi diantaranya syaratnya ibadah yang mau diterima oleh Allah, makanan kita harus halal. Makanan kita harus halal. Kalau seumpama makanan kita itu haram, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Jadi adanya sholatnya, puasanya, sedekahnya tidak bermanfaat, tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jaga makanannya, jaga minumannya, jaga tempatnya, sejadahnya. Bahkan itu bukan hanya sedang identik dengan baju, bukan. Yang kita bawa, umpama kita berpakaian, mukena kita, jubah kita, surban kita, sal kita, pokoknya yang kita bawa sholat itu harus halal. Apabila ibadah kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Sahal berkata, barang siapa makanannya, barang siapa makanannya yang bukan halal, artinya haram. Barang siapa makanannya haram, kata Imam Sahal, tidak kembali disingkap hatinya, bahkan ditutup hatinya. Dan juga cepat dia menerima siksaan dari Allah. Di dunia disiksa, tidak menemukan nikmatnya ibadah,
juga tidak mendatangkan ketenangan walaupun dia sholat, padahal sholat itu bisa mencegah perkara yang dilarang oleh Allah. Juga tidak bermanfaat sholatnya, puasanya, sedekahnya. Makanya jaga, takut makanannya makanan yang haram. Dan bahkan Imam Ali Asy-Syadzili berkata, man akala al-halala li'anna qalba waraqa li'anna qalba waraqa wa nara wa qalanahu lam yujib an Allah Ta'ala. Barang siapa yang memakan makanan halal, karena halal maka hatinya lembut, hatinya bersinar, juga sedikit tidurnya. Jadi orang suka tidur itu awal-awal tidur jam 7 tidur terus, bangun jam 5, bangun setengah 6, berarti itu perlu dipertanyakan. Takut-takut bukan makanan yang halal. Ini seperti Syekh Bosan Sadili. Syekh Bosan Sadili ini min kibaril auliya, sebagai pembesar para wali Allah. Barang siapa yang makan halal, hatinya jadi lembut, hatinya jadi bercahaya, dan hatinya bersinar, maka sedikit tidurnya mereka ibadah kepada Allah SWT, dan tidak ada penghalang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang sebaliknya, kata Syekh Bosan Asy-Syadzili, Syekh Ali Asy-Syadzili, barang siapa yang memakan makanan haram, maka keras hatinya, kasar hatinya, gelap gulita hatinya, dan ditutup dari hadratullah, dari sisi Allah. Juga banyak tidurnya Allah. Orang itu makanya jaga makanannya, minumannya. Makanan itu banyak, permen itu makanan, undi-undi itu makanan, nasi itu makanan, kue-kue itu makanan. Jangan sampai makan makanan yang haram. Bahkan Syekh Ali Al-Khawas berkata, Syekh Imam Ali Al-Khawas berkata, man akal al-harama wa atala al-ibadata fahuwa kal hammami fahuwa kal himami alladhi raqada ala baydin fasidin fahuwa yatahabu nafsahu fi tulil maqam ayafrahu syai'an bal yakhruju madaran. Barang siapa yang memperpanjang ibadah tapi dia selalu makan haram yang dimakan, yang diminum haram, atau yang pakainya haram. Terus haram itu bahasa Arab artinya pencegahan dari Allah. Barang siapa yang ibadahnya kenceng, lama ibadahnya tapi makannya haram, minumannya haram, itu laksana burung dara. Kenapa? Burung dara sing ngeremen, andi telur ngeremen, tapi telurnya rusak, campurukan semua. Telurnya campurukan, telurnya rusak, ya percuma. Itu adanya percuma. Dia ada yang tak tetes, aduh mundur ke layar medok. Maksudnya, walaupun dia panjang ibadahnya, lama umurnya yang ibadah terus, tapi makan haram, yaitu ibadahnya tidak dapat apa-apa, melainkan dapat capek, billasoh. Hanya hati-hati, ibadah tuh kalau yang kita makan bagus, membuat kita dekat kepada Allah, takut kepada Allah, rindu kepada Allah dan janji Nabi Muhammad SAW. Membuat kita sadar. Berarti sebaliknya, kalau yang kita makan, kalau yang kita minum, kalau kita yang kita pakai yang diharamkan oleh Allah, itu membuat gelap gulita hati kita, gersang hati kita, lupa kita kepada Allah, yang merasakan rindu kepada Allah, yang merasakan takut kepada Allah, dan lupa kepada akhirat. Intinya seperti itu. Makanya semoga makanan kita dibersihkan oleh Allah. Kalau toh ada yang masuk pada sumsum kita, darah kita, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrihi fid dharain amin. Wa fil khamisati, dalam gardu yang nomor 5, lanjutan pada waktu itu bahwa di hari kiamat semua makhluk menjembatan Shirathul Mustaqim cuma kecuali orang yang khusus yang tidak lewat ini. Apabila lolos jembatan gardu pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu dia menuju gardu yang nomor 5. Di gardu nomor 5 di situ ada posnya. Ada pertanyaan, bisa jadi dari Allah langsung ataupun dari wakil Allah, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanya di situ? Anil haji, dari haji, wal umrah dan umrah. Kamu toh, kamu udah haji toh? Ditanya nanti. Kamu dulu mampu, kamu beli Innova mampu, kenapa kamu tidak umrah? Anil haji dan umrah, dari haji dan umrah ditanya nanti oleh Allah. Kamu mampu haji, kamu mampu umroh, kok kamu tidak secepatnya sehingga kamu mati, nggak bisa melawan pada waktu itu. Berarti nyangkut toga pada gardu nomor 5, lalu Allah mempaskan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mampu cepat umroh, cepat umroh, cepat umroh. Kalau masalah haji kan nunggu antri, ikut ke negara nunggu antri. Kalau yang cepat-cepat ya bisa juga, asalkan punya fulus atau punya kenekatan atau yang dipanggil oleh Allah. Fulus itu tidak menjamin satu perkara yang ditakdirkan oleh Allah sampai, maka tetap ada jalannya untuk menuju ke Mekah Madinah. Tapi kalau bukan panggilan, jangan kan cuma punya mobil 1 Innova, nomor 2 pickup, nomor 2 punya 1000 toh, kalau bukan panggilan dari Allah tidak akan pernah bisa. Itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aja Ustaz mau beli ini, nanti terlaksana. Ustaz, anak Ustaz kecil-kecil, anaknya ada besar, Ustaz, ada aja terus. Kayak semoga kita tuh dipanggil oleh Allah ke Makkah Madinah yang melaksanakan haji dan umrah berulang-ulang kali, marat pada marat, karat pada karat, amin Allahumma. Jadi gardu yang nomor 5 yaitu yang ditanya oleh Allah ataupun malaikatnya Allah tentang haji dan umrah bagi orang yang mampu. Ya umpama dia tidak mampu, dia jawab, saya tidak mampu mau ya Allah. Ya udah, lolos. Kalau dia mampu, lalu dia tidak haji, nggak bisa berkata seperti itu. Lanjut nomor 6. Ofisa bisa di dalam itu lanjut perjalanan menuju surganya Allah di jembatan Shirathul Mustaqim. Berarti menuju gardu yang nomor 6. Bisa di dalam gardu yang nomor 6, air wudu, dari wudu, wal ghusli dan atus, nil janabati, dari junub. Jadi ditanya, dulu kamu setelah sampai di gardu nomor 6, stop dulu kata mereka, tunggu dulu. Kamu dulu wudunya kok sembarangan sehingga tidak sempurna, bahkan batal kamu masih sholat. Ya udah, kalau seperti itu mampir. Atau wudhunya beres, kamu dulu antusnya tidak betul. Antus kamu itu separuh-separuh, ada yang kena, ada yang tidak kena. Bagian lubang-lubangnya, bagian-bagian telinga-telinganya tidak kena air dulu, tiba-tiba kamu udah selesai. Wal ghusli minal janabati, habis dari junub, dari air. Jadi gardu yang nomor 6 ini ditanya wudu. Bukan harus berwudu terus, tidak. Kamu dulu wudhunya kok sembarangan, sehingga jangankan sunnah-sunnahnya, foto-fotonya wudhu kamu lewatin. Kamu tidak sempurna wudhu kamu, bahkan batal wudhu kamu masih. Ya kalau sempurna ya udah sempurna, tak udah enggak mereka. Wudhu saya genah, tamu wudhu genah, ya udah dia tetap akan menjawab seperti itu. Karena di akhirat bukan bicara sekarang apa-apa, mereka yang bicara merupakan amalnya. Kalau wudhunya betul, ya betul, tetap dia jawab betul. Ataupun adusnya dari junub betul, genah, ya genah betul. Kamu dulu
kamu dulu di dunia itu atus dikarenakan dingin, tidak sempurna kamu. Ya udah, tetap mampir itu. Makanya kalau atus itu betul-betul santai-santai, sehingga dari ujung rambut sampai ujung kaki kena air semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terakhir, setelah itu andai kata lolos, berarti dia harus berjalan lagi gardu atau pos yang terakhir, itu nomor 7. Bisa biati adapun gardu yang nomor 7, ditanya oleh Allah ail birril walidin, dari berbakti kepada orang tua dua, wasiatur rahim dan menyambung famili, wal madzalimi dan juga kedoliman, fa inna jaminha fa biha wa illa turadda finnar. Allah fa inna apabila selamat hamba minha dari berbakti kepada orang tua, dia sesuatu di dunia baik kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya sudah tiada, didoain terus, disedekahi. Nah itu karena umat Rasulullah itu kalau umpama durhaka masih hidup, itu masih ada waktu. Gimana? Ziarah kubur. Juga apalagi sedekah untuk orang tuanya. Apalagi yaitu menyambung persahabatan kawan-kawannya orang tua kita. Apalagi yaitu melaksanakan wasiat dari orang tua. Itu sudah dicatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Makanya kalau sering-sering kita ziarah kubur sama orang tua, atau tidak sempat doakan, kirim Fatihah, kirim Yasin dari rumah, itu bagus. Atau mensedekahkan orang tuanya, atau orang tua kita kenal sama kawan sama si fulan, udah bisa kita ketemu, wah itu kawan orang tua kita, ya kita omongin, kita ngomong, kita kalau punya uang kita sedekahin, kita punya rokok ya kita ajak rokok bersama, itu bahagia orang tua kita, dan juga dicatat sebagai sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, terus yang nomor 7 ditanya tentang baiknya ke orang tua. Kalau baik berbakti kepada orang tua, yang enak. Ditanya lagi, kamu dulu tidak silaturahim kepada keluarga kamu, enggak pernah pergi kamu sampai mati kamu. Silaturahim itu bukan harus setiap hari, tidak. 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali, atau kalau ketemu, atau SMS, itu silaturahim juga. Atau kirim surat silaturahim. Kalau di Mekah mau gimana kita mau ke sana? Di Jakarta ya kalau kita kaya, di Surabaya ya kalau kita punya uang. Kalau nggak punya, berarti wakil daripada silaturahim sekarang itu SMS, telepon, ataupun kirim surat. Oh lolos kita kalau kita silaturahim. Wal madzalim yang ditanya enggak, nomor 7 ini yang rawat. Langsung 3 yang ditanya. Pertama tentang orang tua, berbakti atau tidak, baik atau tidak, bagus apa tidak kita kepada orang tua. Kalau lolos silaturahim. Kalau lolos wal madzalim, tentang kedoliman yang kita lakukan. Kamu dulu pernah kamu itu membuang sendal orang, kamu tuh dulu pernah berselingkuh dengan istrinya orang, kedoliman itu namanya. Nauzubillah min dzalik. Nomor ini yang terakhir ini banyak karena 3 poin dari situ mengakar semua. Fa inna jaminha, apabila selamat hamba dari 3 di gardu yang nomor 7, dari 3 tersebut, dari berbakti kepada orang tua, silaturahim, dari kedolim enggak pernah dolim, fabiha, maka kembali kepada hamba tersebut hal itu. Wa illa, apabila tidak lolos dari 3, taradda finnar, maka dilemparkan hamba, dihempaskan ya seorang hamba tersebut finnar, dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa di akhirat itu. Makanya hati-hati kita, mumpung masih ada dunia, kematian yaitu tidak pernah mengucapkan salam. Malaikat tidak pernah mengetuk pintu kita mengucapkan salam atau pamitan sama kita, karena kita bukan siapa-siapa. Ya kalau Rasul masih pamitan, ya kalau Nabi masih pamitan, diberi kode oleh Allah lewat malaikat. Kalau kita takut kita matinya belum mendadak, takut kita matinya belum bertobat kepada Allah. Ayo kita tobat, ayo kita ibadah kepada Allah, ayo kita
ibadah kepada Allah. Kalau tidak, kita nanti akan menyesal di hari akhirat. Semoga dosa kita sengaja ataupun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita pagi ya.